Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ernita SPD, calon guru penggerak angkatan 8 PGP 9. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui pertanyaan pemantik berikut. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, yang mana dalam pembelajaran saya banyak berceramah, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Kemudian, kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, yaitu guru kurang memahami karakteristik anak, di mana saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Keempat adalah siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan mereka tidak bersemangat. Dan saat saya bertanya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Kemudian, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak yang memahami materi saja. Ini adalah gambaran kegiatan belajar mengajar saya sebelum mempelajari modul 1.1, yang mana penilaian saya utamakan adalah aspek kognitif saja. Setelah mempelajari modul ini, merubah pemikiran dan perilaku saya, yang mana dalam pemikiran saya pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih dari sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Kemudian, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong saya harus dapat menuntun sesuai kodratnya. Nah, sedangkan dalam perilaku saya, pertama, saya akan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa lebih meningkat. Kedua, dalam pembelajaran seharusnya guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, sebagai seorang guru harusnya lebih cermat memilih bakat anak menuntun sesuai dengan kodratnya, baik itu melalui observasi, wawancara, dan juga melalui pendekatan personal agar kita bisa lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Penerapan yang akan saya lakukan antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka dan mengintegrasikan setiap pembelajaran. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya tanamkan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi lebih baik. Selain itu juga kita harus menerapkan sistem AMONG, yang mana pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di sekolah yaitu: pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berpusat kepada anak. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.